Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Sebelumnya, video ini dikerjakan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Syarifah Ida Farida, SE, MM, yaitu dosen PENGAMPU mata kuliah Manajemen Strategi SDM. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Intan Salsabila, Ria Angelita, dan Ahmad Bagus Kurniadi. Apa itu manajemen? Manajemen adalah inti dari administrasi. Hal tersebut dikarenakan manajemen merupakan alat pelaksana administrasi dan berperan sebagai alat untuk mencapai hasil melalui proses yang dilakukan oleh anggota organisasi. Petik 2. Masalah-masalah yang mengatur dan menetapkan program sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia, di mana masalah-masalah tersebut adalah perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi tantangan bagi manajemen dalam mengikuti tren dan mengimplementasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. B. Perubahan pasar. Dinamika pasar yang berubah-ubah memerlukan manajemen yang adaptif dan responsif untuk memahami kebutuhan pelanggan, persaingan, dan tren industri. C. Keterbatasan sumber daya. Manajemen harus mengelola sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, keuangan, dan waktu dengan bijaksana untuk memaksimalkan hasil organisasi. Pemimpinan dan pengelolaan tim. Manajemen perlu memimpin dan mengelola tim dengan efektif, memotivasi anggota tim, memfasilitasi kerjasama, dan mengelola konflik. E. Perubahan budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi atau mengelola perbedaan budaya antara departemen atau tim dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi manajemen. F. Perubahan regulasi dan kepatuhan. Manajemen harus selalu memperhatikan perubahan regulasi dan kepatuhan hukum untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian lingkungan. Ketidakpastian politik, ekonomi, atau lingkungan global dapat menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi oleh manajemen dalam merencanakan dan mengambil keputusan strategis. H. Inovasi dan adaptasi. Mendorong inovasi dan mengelola perubahan organisasi dapat menjadi tantangan bagi manajemen, terutama ketika ada resistensi terhadap perubahan dari anggota organisasi. I. Komunikasi. Memastikan komunikasi yang efektif di semua tingkatan organisasi adalah tantangan yang terus-menerus, terutama dalam organisasi yang besar atau terdistribusi. Itu organisasi. Organisasi merupakan satuan sosial yang berkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi yaitu A. Orang bekerja sama. C. Tujuan bersama. D. Peralatan. E. Lingkungan. F. Kekayaan alam. G. KOSNTRUKSI. Mental organisasi. A. Orang, men, dalam organisasi atau ketata LEMBAGAAN sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. B. Kerjasama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama sama untuk mencapai tujuan bersama. C. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. TUJUANG juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, network, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang D. Peralatan yang dimaksud di sini yaitu berupa sarana, tool, berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya, tanah, gedung, bangunan, kantor. E. Lingkungan di sini seperti keadaan sosial, budaya, ekonomis, dan teknologi. Termasuk juga dalam unsur lingkungan, antara lain 1. Kondisi atau situasi baik langsung atau tidak langsung. 2. Tempat atau lokasi. Ini erat kaitannya dengan masalah komunikasi dan transportasi. 3. Wilayah
Wilayah di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan. F. Kekayaan alam yang termasuk kekayaan alam misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, FAULAN dan lain-lain. G. Konstruksi mental organisasi di sini berupa prinsip-prinsip organisasi. Organisasi modern dibangun dan DIGERAKAN berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pembagian tugas DIVISION of work. 2. Pendelegasian wewenang DELEGATION of AUT. 3. Disiplin DISIPLINE. 4. Kesatuan perintah Unity of COMMAND. 5. Kesatuan arah Unity of DIRE. Ada unsur-unsur SDM. 1. Pemimpin, orang yang mempunyai wewenang untuk menginstruksikan orang lain dan bertanggung jawab atas instruksi tersebut guna mencapai tujuan disebut dengan pimpinan. Sementara gaya seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama sesuai dengan instruksi disebut dengan kepemimpinan. Berlaku adil dan jujur, bersikap tegas dan rasional serta bersikap konsisten merupakan dasar melakukan kepemimpinan. Menurut John Frech dan Bertram Raven mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi manajer dalam memimpin para bawahan adalah A. Adanya kebutuhan yang sama dari para karyawan, seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan hidup berkelompok, dan lain sebagainya. B. Adanya keterbatasan manusia, seperti keterbatasan fisik dan mental. C. Adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan, mempertahankan hidup, mendapat pujian, dan lain sebagainya. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, hendaknya para bawahan mau bekerja secara efektif dan bekerja sama di bawah pimpinan seorang manajer yang dapat memberikan keteladanan, dukungan, pengarahan, pengendalian, bersikap jujur dan 2. Karyawan, orang yang mendapatkan kompensasi yang telah ditetapkan dan penjual jasa, pikiran, dan tenaga di dalam perusahaan disebut dengan karyawan. Mereka berhak memperoleh kompensasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan wajib melakukan pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karyawan yang ada di dalam perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial. 1. Karyawan operasional adalah karyawan yang harus melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi atasannya. 2. Karyawan manajerial adalah karyawan yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh atasannya. Karyawan manajerial mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. 3. Pengguna, setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh laba dan besaran laba yang diperoleh itu tergantung dari besaran laba yang dicapai perusahaan, disebut dengan pengguna. Peran manajemen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia maupun material, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran utama manajemen adalah merencanakan. Ini melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, menentukan strategi untuk mencapainya, dan mengembangkan rencana tindakan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengarahkan sumber daya secara efisien dan efektif. B. Pengorganisasian, manajemen juga bertanggung jawab untuk mengorganisasi sumber daya organisasi. Ini mencakup menentukan struktur organisasi, mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan, serta mengelompokkan pekerjaan menjadi unit-unit fungsional. Dengan pengorganisasian yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi antara anggota tim. C. Pengarahan, manajemen memiliki peran dalam mengarahkan karyawan menuju pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi yang jelas tentang harapan,
memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi individu untuk melakukan yang terbaik. Dengan pengarahan yang efektif, manajemen dapat memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara berkesinambungan menuju tujuan bersama. D. Pengendalian. Manajemen bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Ini mencakup pemantauan kinerja, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dengan pengendalian yang efektif, manajemen dapat mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan, manajemen memiliki peran dalam mengembangkan KARYAWANANGGOTA. Ini meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan pengembangan KARYAWANANGGOTA yang baik, organisasi dapat membangun tim yang berkompeten dan termotivasi. Firdaus, 2022. Contoh kasus permasalahan. PT Sinar Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat. Namun, dalam 2 tahun terakhir, tingkat TURNOVER karyawan mencapai 35% per tahun. Banyak karyawan yang keluar karena merasa kurang dihargai, tidak ada kejelasan jenjang karir, dan pelatihan yang minim. Hal ini membuat produktivitas perusahaan menurun dan biaya perekrutan meningkat. Analisis permasalahan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa kedudukan fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam organisasi masih lemah atau belum dijadikan bagian strategis. Dalam pengambilan keputusan, MSDM hanya diposisikan sebagai fungsi administratif, payroll, absensi, DSB, bukan sebagai partner strategis yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan karyawan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Thank you very much.